Halo, selamat siang semua. Selamat siang. Ya, siang ini saya akan lanjut ke bab 5 ya. Yang kemarin tugas, nanti kalau mau dibahas kita bahas di grup ya. Sekarang kita masuk ke bab 5 ya. Bab 5 masih aplikasi dari integral ya. Kalau yang kemarin kan kita bahas ini ya, bahwa integral itu belum tentu luas, tapi kalau luas pasti integral ya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya kalau menghitung integral itu belum tentu dia mencerminkan suatu luasan ya. Bisa jadi bukan gitu, bisa jadi bukan luasan, bukan mencerminkan suatu luasan. Tetapi kalau luas sudah pasti menggunakan integral. Nah, mengapa kemarin juga udah dibahas kenapa kalau integral belum tentu mencerminkan luasan karena bergantung pada gambarnya. Kalau gambarnya di atas sumbu x semua, maka integral dari a sampai b fx itu adalah luasnya. Ini juga kalau misalkan integral dari min 1 sampai 2 dari x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 2 dx, maka itu hasil integral itu adalah mencerminkan luasnya. Mengapa? Karena luas yang daerah yang terbentuk itu di atas sumbu x. Nah, tapi kalau di bawah sumbu x, kalau kita langsung hitung luas, maka luas ini akan hasilnya, integralnya akan menghasilkan negatif. Ya. Jadi kalau mau mencari luasnya, berarti integralnya harus dinegatifkan. Ya, supaya hasilnya positif. Ini juga sama. Nah, kalau pertanyaannya adalah tentukan luas yang di daerah yang diarsir, berarti kita harus mencari pisahkan dari min 1 sampai 1 sendiri, dihitung sendiri, kemudian dari 1 sampai 2 juga dihitung sendiri. Nah, yang dari 1 sampai 2 karena dia luasannya di bawah sumbu X, ya akibatnya nanti integralnya adalah negatif. Nah, supaya nggak negatif, maka di depan integralnya dari 1 sampai 2 ini diberi negatif. Jadi ini negatif, diberi negatif lagi, maka jadi positif. Gitu ya. Nah, sama mencari luas juga sama ya. Kalau mencari luas berarti tinggal partisi ya. Pertama partisi dulu sebanyak n partisi, kemudian cari sebuah partisi ke I, luas partisi ke I ini. Sebuah luas partisi ke I, terus jumlahkan semua partisi, kemudian ambil limitnya. Nah, itu ya. Jadi sama, ini juga sama. Kalau mencari luas ini gimana? Mencari luas ini berarti ambil sebuah partisi ya. Di mana kalau ini X, maka ini adalah panjangnya 1 plus akar X. Kenapa? Kok 1 plus akar X? Karena ini kurvanya adalah Y sama dengan 1 plus akar X. Kok tahu, Pak? Nah, ini kan Y sama dengan 1 plus akar X. Y sama dengan 1 plus akar X. Nah, jadi partisi dulu, ambil sebuah partisi, ya, misalkan partisinya sejauh X, maka kalau di sini X, maka ini adalah Fx. Fx-nya adalah 1 plus akar X. Ya. Maka integralnya apa? Integralnya berarti dari 0 sampai 4, ya, 1 plus akar X dx. Nah, hasil integral ini sama dengan luas. Kenapa sama dengan luas? Karena daerah yang terbentuk semuanya di atas sumbu X. Jadi hasil integralnya mencerminkan sebuah luasan yang di bawah kurva Y sama dengan Fx, mulai dari 0 sampai 4. Gitu ya. Nah, sekarang kalau daerahnya dibatasi dua kurva gimana? Kalau daerahnya dibatasi dua kurva, berarti ya sama ya, ambil sebuah partisi, ya, terus cari sebuah partisi ini luasannya berapa. Luas sebuah partisi berarti kan panjang kali lebar ya. Panjang, ini panjangnya segini, kali lebar. Nah, segini ini berapa? Nah, coba lihat. Ini kurvanya adalah Y sama dengan Fx. Nah, di sini adalah kurvanya Y sama dengan Gx. Jadi kalau mau cari ini gimana? Nah, sekarang kalau pengen tahu, berarti ini misalkan X ya. Ini X, maka dari sini ke sini itu adalah Fx. Ya, sama. Kalau ini X, maka dari sini ke sini itu adalah Gx. Ya kan? Sini ke sini kan Gx ya. Nah, berarti kalau cuma pengen tahu ini aja gimana? Kalau cuma pengen tahu ini aja. Ya berarti semua ini, apa semua ini? Ini tadi apa yang segini? Fx. Dikurangi yang segini. Yang segini ini apa? Gx. Ya. Jadi ini kurvanya ada dua ceritanya. Kurvanya ada dua, daerahnya dibatasi oleh dua kurva, yaitu kurva Y sama dengan Fx, yang ini, sama Y sama dengan Gx. Ya, langkah pertama apa? Langkah pertama, cari sebuah partisi. Luasannya dicari, luas sebuah partisi. Nah, udah, misal partisinya di sini, ya, dengan ini sejauh X. Nah, ini kan dikasih tahu nih, sejauh X. Oke, kalau di sini X, maka segini berapa? Segini adalah Fx, panjangnya kan? Karena Y sama dengan Fx. Terus kalau di sini X segini berapa? Segini adalah Gx. Ya.
Karena ini kurvanya ya sama dengan GX. Kalau saya pengen tahu yang ini aja gimana? Kalau pengen tahu yang ini aja, berarti ya yang segini. Nah, apa ini yang segini tadi? Fx dikurangi yang segini. Yang segini ini apa tadi? GX. Nah, jadi ini itu adalah Fx dikurangi GX. Nah, apa yang kita temukan tadi Fx min GX itu? Fx min GX-nya itu adalah panjang sebuah persegi panjangnya. Nah, sebuah partisinya kan? Tadi kan kita mempartisi ini. Nah, kalau mau cari luasnya kan panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya ternyata Fx min Gx. Ya. Fx min Gx kali lebar. Lebarnya apa? Lebarnya adalah delta X, selisihnya X. Maka luas sebuah partisi ini, luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti Fx min Gx kali lebarnya adalah delta X. Ya. Nah, terus digerakkan nih ada berapa perseginya ini mulai dari mana ke mana? Mulai dari A sampai B. Berarti luasannya adalah integral dari A sampai B fx min gx kali dx. Nah, mungkin kalau kalian ingat di SMA ya, pernah diajari kan kalian kalau di SMA luasan yang dibatasi dua kurva. Kalau kurvanya atas bawah berarti yang atas kurangi yang bawah. Nah, gitu aja kan ya. Dulu sama guru SMA ya. Kalau kurvanya kanan kiri berarti yang kanan kurangi yang kiri. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kalian sudah tahu nih, ini termasuk kurva yang di atas, satunya di bawah. Kan kalau di SMA diajarin kan, F yang atas kurangi yang bawah, Fx kurangi Gx. Nah, tapi nggak dikasih tahu kan kenapa kok Fx kurangi Gx, kenapa kok atas kurangi bawah. Nah, sekarang kalian sudah tahu alasannya. Ya. Nah, Pak, Bapak tadi ngambil partisinya yang ini kebetulan dua-duanya di atas sumbu X semua. Jadi Fx min Gx-nya nggak ada masalah. Nah, gimana kalau partisinya di sebelah sini? Nah, partisinya di sebelah sini. Kalau partisinya di sebelah sini, ya tetap sama. Fx dikurangi Gx. Panjang ini berapa? Nah, panjang ini kan berarti panjang ini sampai sini. Misal X-nya di sini ya. Misal X-nya di sini, berarti segini panjangnya apa? Fx. Terus segini panjangnya apa? Gx juga kan. Berarti kalau panjang ini apa? Harusnya kan Fx tambah Gx, Pak. Nah, berarti kan Gx-nya di sini adalah di bawah sumbu X. Berarti di sini negatif kan? Nah, makanya kalau dikurangi dikasih negatif di depannya, kalau di depan dikasih negatif, maka dia jadi fx min gx. Gx-nya negatif, berarti min negatif, hasilnya positif. Jadi fx ditambah gx. Jadi formula ini masih tetap sama, meskipun kurvanya ada yang di bawah sumbu x. Tahu ya maksudnya? Sekali lagi saya ulangi biar paham. Misalkan tadi kan contoh yang ini kan udah dimengerti ya. Kenapa? Karena dua-duanya kurvanya di atas sumbu x. Jadi fx kurang gx sudah jelas ya. Kalau mau cari panjang ini ya berarti yang ini dikurangi yang ini. Masih salah yang ini adalah fx min gx. Nah, sekarang gimana nih kalau partisinya di sebelah sini? Nah, kalau di sebelah sini ini kan ada yang di bawah sumbu x nih. Ya sama. Berarti misalkan saja partisinya di sini, straight. Berarti ini x kan? Kalau di sini x, maka di sini apa? Fx. Terus maka di sini gx. Kenapa? Karena ini di fx dan ini di gx. Maka kalau di sini x, di sini fx, dan di sini gx. Nah, berarti kan ini harusnya fx tambah gx, ya kan? Fx tambah gx. Bukan fx kurang gx kan? Nah, ingat, gx-nya ini kan di bawah sumbu x. Kalau gx-nya di bawah sumbu x, maka nilai gx-nya ini pasti negatif kan? Ya, berarti f min negatif. Nah, gx-nya kan udah negatif, min negatif, berarti fx tambah gx. Otomatis nanti dia tetap berubah jadi nambah. Fx tambah gx, tetap fx tambah gx, tapi formulanya tetap pakai ini, fx min gx. Kenapa kok tetap pakai ini, Pak? Karena gx-nya nanti bernilai negatif pada saat di sini. Karena bernilai negatif, berarti min negatif, jadi positif. Jadi fx tambah gx, gitu ya. Nah, coba nih, kita coba. Nah, ini kan, ini kalau di SMA mungkin kalian pernah diajari bisa memandang ini sebagai atas kurang bawah, ya, atau kanan kurang kiri, ya kan? Ini sebagai yang sebelah kanan, ini sebagai yang sebelah kiri. Nah, tapi kita sekarang baru bahas yang atas bawah. Jadi kita coba kerjakan ini pakai atas bawah ya. Nah, nanti yang kanan kiri gimana bedanya? Nah, nanti kita coba. Kita kerjakan dulu ini. Nah, jelas ya, soalnya jelas, tentukan luasan. Nah, kalau mencari luas berarti kalian wajib menggambar fungsinya. Nah, kenapa kok wajib? Ya biar kalian tahu siapa yang di atas, siapa yang di bawah, ya, dan titik potongnya di mana. Meskipun sebenarnya kalaupun ada yang di bawah, kalau dibatasi dua fungsi, dia formulanya tetap sama kan, fx min gx, fx min gx ya. Nah, tapi kita tetap perlu menggambarkan supaya bisa tahu
batas pastinya berapa perpotongan ini, apakah ada yang di bawah, apakah ada yang di atas gitu. Ya, apakah kita perlu membagi gitu ya. Coba kita kerjakan ya. Tentukan luasan daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 4. Y sama dengan X pangkat 4 ya. Kemudian Y sama dengan 2X min X kuadrat. Dia cuma bilang tentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva ini. Ya. Nah, kalau ini kan persamaan kuadrat ya, gampang ya kalau persamaan kuadrat. Kalau X pangkat 4 gimana? Kalau X pangkat 4, kalau kalian nggak ngerti, ya, kalian bisa coba buka GeoGebra. Ya. Tapi sebenarnya kalau nggak usah buka pun juga X pangkat 4 itu adalah X kuadrat dikuadratkan. Ya. Jadi sebenarnya kurvanya sama dengan X kuadrat, cuma dia lebih lebar. Ya. Bentar. Saya buatkan dulu. Jadi sebenarnya ini apa? Hapus. Bentar. Enggak hapus. Nah, coba saya gambar. Pertama saya gambarkan dulu Y sama dengan X kuadrat. Ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kalian sudah tahu pasti ya seperti ini. Nah, Y sama dengan X pangkat 4, ini, itu sebenarnya ini bisa ditulis sebagai X kuadrat di pangkat 2 kan? Jadi sebenarnya dia kuadrat juga, mirip dengan fungsi kuadrat. Hanya saja nanti dia lebih lebar. Nah, coba kita gambarkan aja lagi satu lagi. Y sama dengan Y sama dengan X pangkat 4. Nah ya, coba perhatikan. Ini yang X kuadrat. Ini yang X kuadrat warnanya ungu ya, yang X pangkat 4 warnanya abu-abu. Jadi kalau dikecilkan, ya. Jadi yang ungu ini adalah X kuadrat, yang abu-abu ini adalah X pangkat 4. Ya. Jadi dia lebih lebar ke bawahnya. Lebih lebar tapi dia lebih ke atas, cepat ke atas X pangkat 4-nya. Ya. Nah, oke, sekarang lanjut. Jadi Y sama dengan X pangkat 4 seperti itu sudah. Sekarang kita cari Y sama dengan 2X min X kuadrat. 2X min X kuadrat, yang ini. Nah, ini karena dia min X kuadrat, berarti dia persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat, yang depan kuadratnya negatif, berarti dia membuka ke bawah. Ya. Buka ke bawah, terus titik potongnya di mana? Ya, tinggal kita cari titik potongnya. Jadi buat Y sama dengan 0, kemudian X, 2, min X, gini. Berarti, coba X kali 2, 2X, X kali min X kuadrat. Ya. Ini sebuah bilangan, ini sebuah bilangan, dua bilangan dikalikan, hasilnya sama dengan 0. Berarti kalau nggak ini yang sama dengan 0, kalau nggak X yang sama dengan 0, atau 2 min X yang sama dengan 0. Berarti salah satunya harus sama dengan 0. Kan? Kalau ada dua bilangan dikalikan sama dengan 0, maka salah satunya pasti harus ada yang 0. Kalau nggak ini yang 0, maka ini yang 0. Oke, kalau X sama dengan 0, selesai. 2 min X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Ya, berarti kalau kita gambarkan, gambarnya Y sama dengan X pangkat 4, tadi lebih lebar ke bawah ya. Nah, sekarang ini, Y sama dengan X pangkat 4, terus ini yang Y sama dengan X kuadrat. Nah, Y sama dengan X kuadrat, ini Y sama dengan X kuadrat. Di mana titik potong dengan sumbu X di X sama dengan 0, sama dengan 0, dan di X sama dengan 2. Berarti ini sama dengan 2. Ini sumbu X, sorry. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, soalnya cuma bilang, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva ini. Nah, berarti manakah daerah yang dibatasi oleh dua kurva itu? Yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Ya. Kenapa enggak yang ini? Karena ini dibatasi juga oleh sumbu X. Padahal di soal cuma minta yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, berarti ini kurva pertama, ini kurva kedua. Yang benar-benar dibatasi oleh dua itu kan cuma ini. Ya, bukan ini ya. Nah, jangan salah. Kenapa enggak ini? Karena kalau yang ini, luas daerah ini dibatasi juga oleh sumbu X. Karena kalau nggak dibatasi sumbu X, dia ke bawah kan.
Nah, jadi yang benar-benar diwakili dibatasi oleh dua kurva itu adalah yang ini. Yang ini yang warna merah. Ini adalah kurva yang warna merah. Ke sini kurva yang warna biru. Nah, oke, tadi langkahnya apa? Langkahnya adalah partisi. Ya, cari sebuah partisi. Cari luasan sebuah partisi. Oke, berarti misal saya mempartisi begini. Ya, dan ini di sini sejauh X. Ya. Berarti luasnya tadi apa? Luas sebuah partisi tadi apa? Luas sebuah partisi tadi adalah panjang kali lebar kan? Luas persegi panjang ke I itu adalah panjang ke I kali lebar ke I. Nah, panjangnya, perseginya kan yang ini. Perseginya yang mana? Yang ini, saya arsir ya. Nah ini kok nggak persegi Pak? Ya nggak apa-apa, anggap aja ini persegi. Kalau delta X makin kecil kan dia makin dekat ya, seolah-olah. Jadi ini delta makin mirip ya. Nah, sekarang berarti panjangnya mana? Panjangnya ini kan? Nah, ini apa? Ini adalah yang ini dikurang yang ini, ya kan? Nah yang ini apa? Oh ini di merah, berarti ini adalah X kuadrat. Berarti panjangnya adalah X kuadrat dikurangi, ya. Ingat panjangnya kan yang ini. Nah, yang ini itu adalah yang panjang ini. Nah, apa ini? Ini adalah X kuadrat dikurangi yang ini. Apa ini? Ini adalah X pangkat 4. Berarti X kuadrat dikurangi X pangkat 4, ya. Dikali lebarnya. Lebarnya mana? Lebarnya ini. Ini tuh apa? Ini tuh adalah selisih X. Nah, selisih X itu berarti delta X, ya. Delta X. Nah, itu luas sebuah persegi. Nah, kalau luas semuanya gimana? Luas semuanya berarti tinggal diintegralkan dia. Luas berarti luas sama dengan, nah perseginya ini berjalan dari mana ke mana? Dari 0 sampai sini. Nah, sini ini berapa? Dia berjalan dari situ sampai sini. Ya, nah perseginya ini kan berjalan dari 0 sampai sini. Nah, sini ini berapa? Kita harus cari nih. Berarti cara mencarinya gimana? Cara mencarinya berarti dicari titik potong dua kurva ya. Titik potong dua kurva gimana caranya? Ya, disama dengankan ya. Disama dengankan yaitu X kuadrat sama dengan X pangkat 4. Yang satu ini X kuadrat. Fungsinya bukan X kuadrat ya. Yang merah ini fungsinya siapa? 2X min X kuadrat. Nah, 2X min X kuadrat. Jadi misalnya ini harusnya adalah 2X min X kuadrat. Berarti ini juga salah. Ya. Ini berarti kalau panjangnya segini, berarti yang ini adalah 2X min X kuadrat. Ini salah. Jadi di sini adalah 2X min X kuadrat dikurangi ini kan 2X min X kuadrat ya, dikurangi yang ini adalah X pangkat 4. X pangkat 4 kali dx. Ya. Berarti ini juga salah, bukan X kuadrat, tapi siapa? Ini adalah 2X min X kuadrat. Ya. Kalau mencari dipotong kan duanya kedua fungsinya disama dengankan ya. Yang satu 2X min X kuadrat sama dengan yang satu X pangkat 4. Dan berarti ini tinggal di pindah ke sana, X pangkat 4 plus X kuadrat min 2X sama dengan 0 ya. Berarti ini apa? Bagi dengan X pangkat 3 plus X min 2 sama dengan 0. Ya, X pangkat 3 plus X min 2 sama dengan 0. Nah, siapa itu X-nya? X yang memenuhi ini siapa? Cari persamaan pangkat 3. 1 ya. 0 dan 1. 0 pangkat 3 tambah 0. Bukan. Ini berarti kalau X-nya 0,
Nyarinya gimana nih? Berarti nyarinya boleh pakai ini ya. 1, Diterima nih. 1, 0, 1, min 2. Ingat ini cara di SMA ya. Nah, min 2 itu bisa 1, bisa min 1. Kita coba kalau min 1 berapa? Min 1 berarti 1 atau 1. Kita coba 1 dulu. Nah, kalau 1 kali 1, 0 tambah 1, 1 kali 1, 1 tambah 1, 2 kali 1, 2, min 2 tambah 2, 0. Nah, udah 0 ya. Udah 0, berarti benar 1 ini adalah salah satu akarnya. Ya, akar-akar dari ini. Kemudian ini menyisakan apa? Ini menyisakan x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0. Ini berarti kalau dikali berapa? Kalau pakai 0, kalau 0 bisa nggak? Pas 1 lagi. 1, kalau 1 kali 1, oh berarti min 1. Ya, ini 1 kali min 1, di sini min 1, 1 min 1, 0. Bukan. Kalau salah satu akarnya 1 ya. Berarti ini 1, terus dia pasti 2 ini dapat 0 ya. Kalau x-nya 0, maka y-nya 0. Kalau x-nya 0, maka y-nya 0. Jadi pasti lewat 0 dan lewat 1. 1 udah kita temukan di sini. Nah, berarti 1 ini di sini 1. Dari mana ini 1? Dari sini. Nah, cari batasnya. Karena ketemu pangkat 3 persamaannya ya. Berarti luasnya adalah integral. Nah, perseginya ini berjalan dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 dari panjang kali lebar. Panjang kali lebarnya tadi mana? Ini kan. Jadi 2x min x kuadrat min x pangkat 4 dx. Ya. Berarti sama dengan, udah ini tinggal diintegralin aja. Berarti x kuadrat min sepertiga x pangkat 3 sampai 5 batasnya 01. Nah, ini udah ada di sini ya. Ya, ini hasilnya 7/15. Nah, ini sebenarnya di sini ini nggak penting ya. Maksudnya nggak penting adalah kalau kalian sudah bisa berhasil menemukan ini, mencari ini itu mudah kan. Nah, sebenarnya poin di sini itu adalah sampai kalian mendapatkan formula ini. Jadi sampai kalian mendapatkan formula ini. Coba perhatikan, sampai kita mendapatkan ini tadi, ya, apa yang kita lakukan? Pertama kita gambar. Ya, habis digambar, cari sebuah partisi, luasan sebuah partisi. Nah, ini poinnya di sini, cari sebuah partisi. Terus partisi ini bergerak dari mana ke mana? Dari 0 sampai berapa? Kita nggak tahu tadi kan. Nah, ini kita cari juga akhirnya. Nah, jadi poinnya itu di sini. Baru setelah ketemu ini, sampai kita dapatkan ini, nah yang ke sini gampang. Jadi sebenarnya di sini poinnya adalah kalian harus mengerti sampai mendapatkan formula ini. Bentuk ini, bentuk integral tentunya. Ya. Nah, sekarang kita coba yang ini kan mengirisnya tegak ya. Nah, gimana kalau mengirisnya mendatar? Nah, ini mengirisnya tadi tegak. Partisinya tadi tegak. Sekarang gimana kalau partisinya mendatar? Nah, sama. Kita coba. Pertama kita kerjakan dulu soal ini. Ya, ini sama nggak? Ini sama ya. Kita kerjakan dulu soal ini, tapi dengan cara mengirisnya tegak. Ya, perhatikan nggak usah lihat buku ini, lihat ini aja sebelah sini. Nah, pertama apa? Dia bilang dikasih fungsi y sama dengan y kuadrat sama dengan 4x ya. Kemudian garis 4x min 3y sama dengan 4. Disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua grafik ini, dua fungsi ini. Ingat, kalau pertanyaannya adalah luas, berarti kalian wajib untuk menggambar. Ya, jadi digambar.
Nah, sekarang Y kuadrat sama dengan 4X itu gambarnya gimana? Y kuadrat sama dengan 4X itu gambarnya gimana? Nah, kita biasanya taunya Y sama dengan X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat ini yang kuadratnya yang X-nya. Nah, ini kok Y-nya yang kuadrat. Kalau Y sama dengan X kuadrat, biasanya kan gini ya gambarnya ya. Buka ke atas ya. Kalau Y sama dengan min X kuadrat, gambarnya gimana? Dia buka ke bawah. Gini kan ya? Y sama dengan min X kuadrat. Oke, sebentar saya ganti. Y sama dengan min X kuadrat, gambarnya begini. Nah, jadi perhatikan kalau X kuadrat bukanya ke atas, kalau min X kuadrat bukanya ke bawah. Nah, ini yang dikuadratin Y-nya. Yang dikuadratin Y-nya. Coba lihat, ini yang dikuadratin X-nya, yang nggak ada kuadratnya Y. Ini yang dikuadratin X-nya, yang nggak ada kuadratnya Y. Nah, Y-nya menjadi sumbunya kan. Yang nggak dikuadratin menjadi sumbu. Ya. Nah, sekarang ini yang nggak dikuadratin siapa? Yang nggak dikuadratin X. Ya. Berarti yang jadi sumbu siapa nanti? X-nya. Berarti kalau ada soal begini, Y kuadrat sama dengan X. Nah, Y kuadrat sama dengan X ya. Berarti yang nggak dikuadratin X. Nah, berarti yang jadi sumbunya nanti adalah sumbu X. Berarti dia gambarnya begini. Nah, terus kalau ada Y kuadrat sama dengan min X, ya, atau X sama dengan min Y kuadrat, sama aja ya. X sama dengan min Y kuadrat kan sama ya. Nah, ini saya ganti X sama dengan min Y kuadrat kan sama aja ya. Nah, maka dia gambarnya jadi membuka ke kiri. Kenapa? Ya ini prinsipnya sama. Perhatikan kalau X kuadrat sama min X kuadrat yang nggak ada sumbunya, yang nggak ada kuadratnya, sorry, Y-nya nggak ada kuadratnya, dia jadi sumbu. Ini jadi sumbu, ini juga jadi sumbu Y-nya. Sumbu simetri ya. Nah, ini juga sama. Kalau Y kuadrat sama dengan X, min Y kuadrat sama dengan X, nah si X nggak ada kuadratnya, berarti sumbu X ini jadi sumbu simetrinya. Berarti kalau nggak gambarnya membuka ke kanan, atau gambarnya membuka ke kiri. Gitu ya. Nah, kok ini ada 4-nya, Pak? Ya, kalau masalah 4, dia tinggal seberapa membuka ini. Seberapa membuka, apakah membukanya ke sana, begini, atau dia semakin tinggi. Jadi, pengali 4 di sini nggak pengaruh. Yang penting kalian tahu konsep dasarnya ini. Ya, kapan dia buka atas bawah, kapan dia buka kanan kiri. Ya, oke, berarti yang ini yang mana? Yang ini berarti yang ini kan, yang buka ke kanan ya, buka ke kanan. Nah, terus kalau 4x min 3y sama dengan 4. 4x min 3y sama dengan 4 gimana gambarnya? 4x min 3y sama dengan 4. Ini ya. Kalau x kan kita cari titik potong ya. Kita cari titik potong. Kalau x-nya 0 berarti y-nya ini anggap 0 berarti y-nya sama dengan min 4/3. Ya, tapi kalau y-nya yang 0 berarti ini dianggap 0, maka yang 4x sama dengan 4, x-nya sama dengan 1. Ya. Berarti garis ini titik potongnya di 0, min 4/3. 4x min 3y sama dengan 4, benar ya. Kalau x-nya 0, berarti y-nya sama dengan min 4/3, betul. 0, min 4/3, atau kalau y-nya yang 0, berarti ini dianggap 0, berarti 4x sama dengan 4, x-nya 1, berarti 1,0. Jadi garis ini memotong di dua titik ini. Nah, sekarang kita gambar nih dua-duanya tadi ya. Kita gambar dua-duanya, misalkan di sini. Ya, ini sumbu x, ini sumbu y. Terus saya gambar ini yang garis warna biru. Ya. Y kuadrat sama dengan 4x tadi yang mana? Maksud yang ini kan? Bentuknya mirip yang ini ya. Nah, berarti buka ke kanan. Nah, misalkan begini. Ya. Terus habis itu apa? Yang kedua adalah 4x min 3y sama dengan 4. Ini saya gambar pakai yang warna merah. Nah, titik potongnya di mana tadi? Titik potongnya satunya di 0, min 4/3. 0, min 4/3 anggap aja di sini. Di sini ya, ini min 4/3. Terus sama 1,0. 1,0 di sini misalkan. Nah, misalkan 1,0 di sini. Ya, ini adalah garis yang merah ini adalah garis 4x min 3y sama dengan 4. Sedangkan yang biru ini adalah garis y kuadrat sama dengan 4x. Nah, perhatikan luas daerah yang terbentuk yang mana? Yang ini kan?
Nah, ini daerah yang dibatasi oleh hanya 2 kurva. Ini kan cuma yang ini. Ini sama ini. Bukan ini sama ini ya. Kenapa? Karena ini nggak terbatas nanti. Merah, biru, sampai ke sana jadi nggak terbatas sebelah sana. Yang benar-benar terbatasi oleh 2 kurva tadi cuma yang ini. Ya, nah berarti mirip ya sama ini ya. Mirip. Nah sekarang karena udah mirip, udah tahu kan kalian caranya. Ini saya hapus biar nggak menu-menuhin. Nah, oke. Nah sekarang kita coba mengerjakan ini pakai mengiris mendatar ya. Masih sama yang tadi. Kita coba iris mendatar. Yang ini adalah Y kuadrat sama dengan 4X. Kalau mengiris mendatar, gimana? Kalau mengiris mendatar kan begini ya. Nah, sebelum mendatar, coba kita kerjakan pakai cara yang tadi. Nah, cara yang tadi apa? Cara yang mengirisnya tegak. Biar tahu bedanya. Nah. Berarti kan kalau saya ngirisnya tegak, ya, maka ada perbatasan di sini. Maksudnya perbatasan gimana, Pak? Maksudnya perbatasan adalah di daerah yang ini, ya, perhatikan. Di daerah yang ini sampai sini, ya, luasnya itu adalah yang biru sama yang merah. Tapi kalau di daerah yang ini, luasnya adalah yang dibatasi oleh biru dan biru. Ini cuma biru-biru. Jadi beda kan integralnya ya. Jadi kalau mau mengirisnya tegak, maka kita punya konsekuensi harus membagi ini menjadi 2 wilayah ya. Yang pertama ini daerah dari hijau ke kanan, ya berarti ini dibatasi oleh biru dan merah. Sedangkan daerah yang ke sini, hijau ke kiri, itu dibatasi oleh biru dan biru. Jadi pasti integralnya jelas beda. Ya. Nah, coba kita kerjakan ini dulu. Ya, kita pisahkan ini cari luas daerah pertama sama luas daerah yang kedua. Oke, kita sebut saja ini luas daerah yang pertama di sini. Terus ini luas daerah yang kedua. Ini partisinya. Itu partisinya. Ini yang luas 1 dan ini yang luas 2. Ya. Nah, cari dulu luas 1. Luas 1 berarti yang mana tuh? Yang ini kan, mulai dari hijau ke kanan. Ya. Panjang kali lebar. Jadi kalau di sini X, ini di sini X tadi ya. Jadi luasnya adalah apa tadi? Panjang integral dari hijaunya ini dari mana? Yang hijau ini batasnya dari mana dia? Ini saya tebalin ya. Kan titik potongnya di sini kan. Nah, ini harus tahu nih di mana nih. Gitu ya. Nanti mencari titik potongnya dengan cara apa? Disama dengankan ya. Disama dengankan. Ya. Kalau kita mau cari, ya udah kita cari dulu. Kita cari dulu supaya nggak penasaran. Berarti cara mencarinya gimana? Disama dengankan. Berarti ini jadi apa nih? Y kuadrat sama dengan 4X sama dengan 4X, berarti X-nya sama dengan siapa? X-nya sama dengan Y kuadrat per 4. Ya. Terus yang satu lagi, 4X min 3Y sama dengan 4, padahal X-nya adalah, X-nya kita ganti dengan ini, Y kuadrat sama dengan 4. Y kuadrat per 4 min 3Y sama dengan 4, berarti ini 4 per 4 habis. Y kuadrat min 3Y sama dengan 4, berarti Y-nya, titik potongnya di Y kuadrat min 3Y min 4 sama dengan 0. Kalau dikali min 4 kali jumlah min 3, berarti di sini 4, 1, gini. Ya, berarti Y min 4 sama Y plus 1 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4 atau Y sama dengan min 1. Ya. Y sama dengan 4 atau Y sama dengan min 1. Y-nya ya. Berarti Y sama dengan 4. Nah, berarti yang mana tuh? Y sama dengan 4. Coba ini yang hijau ya.
Y sama dengan, berarti titik potongnya 2 kan, Y sama dengan 4 sama Y sama dengan min 1. Ingat, Y-nya bukan X-nya ya. Berarti 1 di sini, ini adalah min 1, satu lagi di sini. Titik potong ini. Nah, titik potong kedua kan di sini ya. Nah, ini yang di sini nih. Nah, ini adalah Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan min 1, Y-nya. Jadi ingat Y-nya ya, Y-nya bukan X-nya. Kita akan menemukan Y-nya, berarti di Y-nya. Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 4. Kalau pengen tahu X-nya berapa ya, tinggal dimasukkan. Tinggal dimasukkan ke Y-nya 4 di salah satu. Ya, kalau Y-nya 4, berarti X-nya berapa? X-nya berarti berapa? Ini kan 4 nih. Kalau di sini 4, nah di sini berapa nih kira-kira? Karena ini perpotongan dua-duanya, berarti kita bisa masukkan ke sini atau kita bisa masukkan ke sini. Ya, masukkan Y-nya 4. Kalau masukkan Y-nya 4, 4 kuadrat 16 sama dengan 4 kali berapa? Berarti X-nya pasti 4. Ya, jadi yang sebelah sini pasti 4 juga. Yang ini pasti 4 X-nya. Terus yang ini berapa? Ya tinggal masukkan. Kalau Y-nya min 1 kuadrat, berarti berapa min 1 kuadrat? 1 ya. 1 sama dengan 4X, berarti X-nya berapa? X-nya 1/4, berarti yang di sini 1/4. Titik ini 1/4, titik ini 4. Loh, tadi dimasukkan ke sini. Boleh nggak dimasukkan ke sini? Boleh ya, pasti sama juga. Kenapa? Karena ini titik potongnya. Jadi pasti dapat pakai masukkan ke sini atau masukkan ke sini sama aja. Coba cek, masukkan ke sini. Y-nya 4. Min 3 kali 4, min 12 ya. Min 12. Min 12 pindah ke sini berarti 16 ya. 4X sama dengan 16, berarti X-nya 4. Nah, sama kan? Sekarang Y-nya min 1. Kalau Y-nya min 1, berarti min 3 kali min 1, 3. Ya, 3 pindah ke sini berarti 1. 4X sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 1/4. Nah, sama. Jadi X-nya 1/4, X-nya 4. Nah, jadi bedakan ya. Bedakan kapan kalian menaruh di sumbu Y, kapan kalian menaruh di sumbu X. Kapan menaruh di sumbu Y, min 1 sama 4. Kapan menaruh di sumbu X, 4 sama 4. Ya. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bahwa di sini itu adalah 1/4. Ya, di sini 1/4. Tahu dari mana 1/4? Kan tadi ceritanya kita mau cari luas hijau sampai ke kanan kan? Berarti kita harus tahu batas ininya. Batas ini berarti dari si X kan, bukan pakai si Y. Meskipun kita nemunya si Y, tapi kita perlu masukin X-nya. Kita butuhnya malah X-nya. Ya, nyari X-nya tadi gimana ya? Tinggal dimasukin. Kalau ini min 1, masukin ke salah satu, di sini ketemu X-nya 1/4. Kalau Y-nya min 1, X-nya 1/4. Oke, berarti di sini 1/4 sampai 4. Ya, luas satunya kan. 1/4 sampai 4. Berarti integral dari 1/4 sampai 4. Nah, ya, 1/4 sampai 4. 1/4 sampai 4. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah ini. Ini tuh apa? Panjangnya itu adalah, berarti ini. Nah, ini apa? Y kuadrat sama dengan 4X. Berarti Y-nya sama dengan siapa? Ini perlu dirubah dulu. Di Y sama dengan plus minus akar 4X ya. Berarti segini ini adalah akar 4X. Pak, di sini kan plus minus. Kenapa ambilnya akar 4X? Karena ini yang di atas sumbu X. Y sama dengan akar 4X yang ini. Kalau Y sama dengan min akar 4X yang ini. Yang bawah sebelah sini. Tadi kan ini ada 2 ya sebenarnya di sebelah sini. Nah, jadi kita ambilnya yang plus karena dia di atas sumbu X. Nanti kembali ke sini. Panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah ini. Nah, mencari ini gimana? Mencari ini adalah ini semua. Nah, ini semua berapa? Ini semua itu adalah, kalau di sini X, maka di sini adalah Y-nya adalah akar 4X. Berarti akar 4X itu berarti 2 akar X ya. 2 akar X dikurangin panjang kali panjangnya baru ini dikurangi yang ini. Nah, kalau di sini X, ya, maka di sini berapa? Ini berarti dirubah. Ini berarti jadi Y sama dengan berapa nih? Nah, ini berarti jadi Y, ya, sama dengan berapa? Coba lihat, min 3Y-nya pindah ke sana jadi 3Y, 4 pindah ke sini jadi min 4, 4X min 4 ya. 4X min 4
Berarti Y-nya adalah 4/3. 4/3 X min 1. 4/3 X min 1. Ya, kok tahu? Ya, karena 4 ini beda ke sini min 4, 3-nya beda ke sini 3, 4-nya saya keluarin, berarti 4 kali X min 1 kan? 4 kali X min 1. Ya, terus 4-nya keluar, 4 kali X min 1, 3 yang sebelah sini pindah jadi bagi, berarti 4/3 kali X min 1. Ya. Nah, berarti sekarang panjang ini tadi apa? Panjang ini tadi adalah panjang ini. Kalau di sini X, maka di sini berapa? Di sini adalah, oh ini biru. Berarti biru ini adalah akar 4X. Akar 4X, akar 4 itu adalah 2. Berarti 2 akar X, ya. Ini akarnya sampai sini. Akar 4X. Nah, akar 4-nya keluar, berarti 2 akar X. Dikurangi panjang ini sampai sini berapa? Kalau di sini X, maka di sini adalah, ini merah. Y-nya adalah 4/3 X min 1. Berarti dikurangi 4/3 X min 4/3. Ini ya. Baru di sini dx. Coba kita cari. Dari sini kita baru dapat luas pertama. Ya, luas yang pertama itu adalah integral tadi berapa? 1/4 ya. 1/4 sampai perempat 2 akar X min 4/3 X min 4/3 gini. Lalu ini dikali dx. Nah, kita coba cari. Berarti sama dengan integral 1/4 2 akar X min 4/3 X plus 4/3 dx. Ya. Nah, terus ini berarti sama dengan 2 akar X. Nah, X pangkat setengah kan ya. Integralnya apa? X pangkat setengah. Berarti 2 per pangkat setengah tambah 1, 3/2. Ya. Berarti 3/2 X akar X dikurangi ini berarti 4/6 X kuadrat ditambah 4/3 X batasnya 1/4 sampai 4. Ya. Ini duanya habis. Ya. Berarti tinggal 3x akar X min 2/3 X kuadrat plus 4/3 X batasnya 4 sampai 1/4. Nah, tinggal dimasukkan nih. Kalau X-nya 4 berarti sama dengan berapa? 3 kali 4, 12. 12 kali akar 4 itu 2. Dikurangi 2/3 kali 16. Ditambah 4/3 kali 4. Ya, baru dikurangin. Sekarang X-nya 1/4. Berarti 3/4 kali akar 1/4 itu adalah setengah. Ya. Terus dikurangi 2/3 kali 1/4 kuadrat itu adalah 1/16 ditambah 4/3 ditambah 4/3 dikali 1/4. Nah, berarti sama dengan 12 kali 2, 24 ya. Dikurangi itu 16 berarti 32/3 ditambah 16/3 dikurangi ini berarti 3/8 ya. 3/8 dikurangi 1 nih 2 sama 16 8 kali 3 24 ya. 24 ditambah 1/3. Ini kan 4 sama 4-nya coret ya. Nah, berarti sama dengan berapa nih? Coba dibuat 24 coba ini 24 kali 3 berapa? 72 ya. 72 dikurangi 32 ditambah 16/3 ya, dikurangi yang ini kalikan 3 berarti 9 dikurangi 1 ditambah 8/24 ya. Berarti yang di sini 72 dikurangi 32 ditambah 16 itu 56
56/3 dikurangi 9 dikurangi 1 ditambah 8, 16. 16/24. Itu, ini kalau dikali 8, 56 kali 8, 448 dikurangi 16/24, ya, sama dengan 448 dikurangi 16, 432/24. Nah, ini baru luas 1. Ya. Padahal kita tadi perlu juga mencari luas 2 yang sebelah sini. Kita tadi baru 1/4 sampai 4 ya. Nah, sekarang kita cari 0 sampai 1/4. Nah, luas 2. Luas 2-nya apa nih berarti? Nah, biar sama, coba di sini. Kalau luas 2 berarti apa? Luas 2 berarti sama dengan di integral mulai dari 0 sampai 1/4. Luas 2 kan yang ini ya. Nah, berarti mulai dari 0 sampai 1/4 dari siapa fungsinya? Fungsinya adalah ini kurang ini. Ya. Ini kurang ini. Ya. Ini apa? Ini adalah 2 akar X. Ya. Ini adalah 2 akar X dikurang. Nah, yang ini kan yang bawah. Yang bawah tadi berarti min kan? Min 2 akar X. Min 2 akar X dx. Nah, ini. Ya. Jadi kan tadi kan fx min gx ya. Fx-nya ini. Ini apa? Sampai sini ini 2 akar X. Sedangkan yang bawah ini adalah min 2 akar X. Jadi panjang ini adalah 2 akar X min 2 akar X. 2 akar X min 2 akar X. Ya. Kenapa kok ini ada minus sih Pak? Ya ini loh. Tadi kan ini kan plus minus kan? Plus minus itu berarti kan sama dengan plus minus 2 akar X. Ada yang satunya plus 2 akar X, ada yang satunya min akar 2X. Yang mana yang plus akar 2X? Yang plus akar 2X yang di atas sumbu X. Yang min 2 akar X itu yang di bawah sumbu X. Ya. Nah, coba sekarang kita lanjutkan di sini, kita cari luas 2. Luas 2 sama dengan integral 0 sampai 1/4 2 akar X min 2 akar X dx ya. Berarti ini sama dengan berapa? 0 1/4 2 akar X min berarti ditambah ya. 2 akar X tambah 2 akar X berarti 4 akar X dx ya. Jadi sama dengan berapa nih? 4 kali 2/3 ya. Tadi 2/3 juga enggak? Iya Pak, 2/3 Pak. Berarti ini salah dong. Kebalik Pak. Ini harusnya 2/3 ya. Karena X pangkat setengah 3/2. 3/2 berarti ini harusnya jadi 2/3 Pak. Bentar, ini salah di sini ya. Enggak apa-apa, ini berarti diganti 2/3. 2/3 berarti ke bawahnya itu adalah 4/3 ya. 4/3 berarti ini 4/3 di sini 4/3 ya. Terus berarti yang salah cuma bagian ini ya. 4/3 kalau X-nya 4, 4/3 ini kan 4 kali 4 berarti berapa? 16 ya. 16/3 kali 2 berarti ini 16/3. Di sini bukan 12 tapi ini 16/3. 16/3. Terus yang saat 1/4 juga salah kan? Berarti ini 1/4-nya hilang 4-nya ya. 1/3 kali 1/2. Nah, ini berarti 1/3 ya. Ini berarti 1/3. 1/3 kali 1/2. Terus berarti ini 16 kali 2, 32/3. Ya. Ini hasilnya adalah 32/3. Yang ini min 32/3 sama 15/3. Oke, betul. Yang ini berarti 1/6 ya? 6 Pak. 1/6. Itu di sini 1/6. 1/6 min 2. Ini kan 2 sama 16, 8 ya. Berarti 1/24. Udah betul ya? Tetap Pak. Benar. Ini kan sama ini habis ya. Ini habis. Ini habis. Ya, berarti tinggal 16/3. Berarti ini 16/3. Ya.
Di sini itu adalah 16/3. 16/3. Terus yang ini tadi 1/6 ya. Ini berarti dikali berapa? Kali 4, Pak. 4. Berarti di sini harusnya 4 ya. Iya, Pak. Jadi 11, Pak. Ini harusnya 4. Oke. Berarti di sini berarti ini kalau 16 kali 8 128 ya. Ini 128 per 24 dikurangi berarti ini 4 kurang 11/24, Pak. 24. 128 dikurangi 11. 117, Pak. 117 per 24. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi saya tahu ya tadi salahnya. Salahnya tadi di sini. Ya, kalau X pangkat setengah, itu kan 3/2. Per 3/2 berarti dibalik jadi 2/3 ya. Oke, sekarang kita ke sini. Ini juga sama, X pangkat setengah. Pernya per 3/2 dibalik berarti jadi 2/3. X kali akar X. Ya. Batasnya 0 sampai 1/4. 0 sampai 1/4. Oke. Nah, berarti ini berapa nih? 8/3 kali X-nya 1/4 kali setengah. Ya. 1/4 kali setengah dikurangi 0 akar 0 ya. 0 kali akar 0 gitu kan. Berarti 8/3 kali 1/8 ya. Berarti sama dengan 1/3. Luas itu adalah luas 1 ditambah luas 2. Nah, kita dapatkan luas satunya tadi berapa? 117 per 24. 117 per 24. Ini itu sama dengan 8 per 24. 8 per 24 plus 2-nya. 125 per 24. 125 per 24. Nah, luas seluruhnya itu 125 per 24. Coba, sama nggak? Nah, 125 per 24. Nah, perhatikan ya. Ini kan ribet kan ya? Ya, kalian pasti udah agak kebakar kepalanya ya. Atau berasap gitu. Ya. Nah, kalau kita salah mempartisi, nah jadinya kayak seperti ini. Ya. Loh, kalau saya paksakan soal ini dengan mempartisinya tegak, maka saya harus kerepotan dengan membagi ini menjadi 2 daerah. Ya. Kenapa kok harus bagi 2 daerah? Karena dari sini sampai sini kita nggak boleh disamaratakan menjadi satu partisi. Kenapa nggak boleh? Karena dari sini sampai sini itu partisinya dibatasi oleh kurva biru dan kurva merah. Sedangkan yang dari hijau ke kiri itu partisinya dibatasi oleh biru dan biru. Nggak ada merahnya. Jadi jelas integralnya formulanya beda kan? Ini beda kan formulanya. Jadi kalau saya tetap memaksakan soal ini dengan saya kerjakan partisinya tegak, ya, mengirisnya secara tegak, maka saya harus kerepotan dengan mencari luas pertama dan luas kedua. Dan luas pertamanya tadi udah ketemu, yang ini, ya, dan luas keduanya ketemu yang ini, sehingga kalau dijumlah luas seluruhnya ini. Nah, sekarang coba bandingkan, gimana kalau kita mengirisnya mendatar. Nah, seperti di soal ini. Ternyata kalau kita mengirisnya mendatar, nah, udah cuma segini saja langkahnya. Ya, ini yang dulu kalau kalian di SMA, kanan dikurangi kiri. Ya, yang kanan dikurangi kiri. Dari mana itu bisa kanan kurangi kiri? Nah, kita coba pelajari lagi dari sini ya. Pertama, kita coba bahas lagi ya. Kita coba bahas kenapa bisa kanan kurangi kiri sih gitu. Nah, tadi yang seperti saya bilang dan ini bisa kita pandang sebagai atas kurang bawah atau kanan kurang kiri gitu ya. Nah, coba sekarang kalau kita mengirisnya tegak, ya mendatar, sorry, mendatar ya. Bukan tegak, ini tadi kan tegak ya. Sekarang kita mengirisnya mendatar. Yang sama, pertama selalu digambar dulu ya. Selalu digambar dulu. Fungsinya tadi apa? Fungsinya tadi adalah Y kuadrat sama dengan 4X sama 4X. Jadi yang tadi itu boleh kalian lupakan ya kalau kalian males. Aduh, ngapain sih Bapak ini ngomong panjang lebar? Ya nggak apa-apa, saya tetap harus menjelaskan. Tapi kalian tidak perlu pakai cara itu ya. Kalau kalian udah tahu, oh ini saya harus ngiris tegak, ini saya harus ngiris mendatar. Saya cuma pengen kalian sadar bahwa kalau kalian salah memilih pengirisan, mengiris tegak atau mendatarnya, maka itu yang terjadi, harus repot dengan hitungan. Meskipun pada akhirnya hasilnya akan sama. Hasilnya sama kan tadi 125 per 24. Ini dia ngerjain pakai mengiris mendatar. Dengan yang tadi saya kerjakan, saya mengirisnya tegak dan hasilnya sama. Ya. Meskipun hasilnya sama, tapi kita repot sekali.
Gitu ya. Nah, jadi nanti untuk berikutnya pertemuan berikutnya saya akan bahas yang mengiris mendatarnya. Atau coba kalian bisa pelajarin dulu ini, nanti besok kita akan lanjutkan lagi. Ya, hari ini kita cukupkan dulu di sini ya. Nanti kita sambung lagi besok. Sebentar, saya lihat dulu ada yang nanya nggak? Oke, ya udah. Yang chat terima kasih ya, udah ingatkan salahnya, udah saya benarkan. Nanti pertemuan berikutnya saya akan bahas ini ya. Kenapa sih kanan kurang kiri? Yang hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih, selamat sore.